Arem-arem nasi merah cocok untuk Jaki yang lagi diet. Cobain Jaki. Enak nggak? Panas. Enak. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, kali ini saya akan membuat arem-arem dari nasi merah dan tidak menggunakan sama sekali minyak dan juga santan. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang lagi diet atau bagi teman-teman yang ingin memperbaiki pola hidup sehat. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya, supaya tahu bagaimana cara membuatnya dan berhasil. Selamat menonton. Oh ya, resepnya nanti di akhir video ya teman-teman. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita siapkan beras merahnya. Ini saya pakai 6 genggam. Terus kita cuci bersih seperti beras-beras pada umumnya ya. Ini saya pakai rice cooker, tapi saya sarankan untuk teman-teman yang belum terbiasa memasak nasi merah, saya sarankan lebih baik memasaknya di aron agar lebih tahu tingkat kematangannya, karena kita buat nasi ini supaya menjadi pulen. Karena semakin pulen nasinya, maka akan semakin bagus hasil arem-aremnya nanti. Lalu kita siapkan 3 gelas air putih. 1 gelasnya ini berukuran sekitar 250 ml. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan fiber cream. Ini sebagai pengganti santan ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan 1/4 sendok makan garam ya, saya lupa memvideokannya. Kemudian masukkan fiber cream ke dalam beras. Seperti biasa ukurnya menggunakan ruas jari, ibu-ibu pasti udah tahu. Ini gunakan 1,5 sampai 2 ruas jari airnya ya, karena tekstur dari beras merah itu berbeda dengan beras putih. Kemudian siapkan 1 papan tempe, dan di sini saya menggunakan 6 potong ikan tuna, dipotong kecil seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep-resep sehat lainnya. Terima kasih. Ayo lanjutkan nonton videonya. Jadi tempenya kita potong dadu-dadu dan tipis seperti ini ya teman-teman. Lebih tipis lagi lebih bagus. Ini saya potongnya agak besar-besar banget, tapi nggak apa-apa, yang penting jadi dan berhasil. Kemudian panggang ikan di atas teflon anti lengket tanpa menggunakan minyak sedikit pun ya. Teman-teman juga bisa menggunakan taburan garam dan juga jeruk nipis supaya lebih enak. Tapi di sini karena saya lagi males untuk nambah-nambah yang banyak-banyak macam bumbu, jadi saya cuma nggak pakai apa-apa, langsung dipanggang begini aja. Jangan lupa dibolak-balik ikannya ya teman-teman. Sampai setengah matang aja ya teman-teman, karena tujuan memanggang ini sebenarnya supaya ikannya itu bisa disuir. Kemudian panggang juga tempenya tanpa menggunakan minyak sedikit pun, tapi kalau teman-teman tidak mau memanggangnya bisa juga dengan cara dikukus. Oh ya, panggangnya menggunakan api kecil ya supaya matang ikan sama tempenya itu merata. Nah, jika warna tempenya sudah agak kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita suwir-suwir ikannya. Jadi gunanya kita memanggang ikan tadi sebenarnya supaya bisa disuir-suir seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau memanggang, direbus juga bisa sih, tapi saya lebih suka dipanggang. Kalau direbus itu teksturnya lebih lembek. Nah, setelah itu kita siapkan bumbu halusnya. Ini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, lalu dipotong bagi 2 aja seperti ini supaya bisa lebih mudah di blendernya nanti. Kemudian saya menggunakan tomatnya juga, nanti resepnya ada di akhir video ya. Dipotong bagi 2 seperti ini juga supaya lebih mudah hancur saat di blender.
Kemudian saya menggunakan cabai merah. Teman-teman kalau mau lebih pedas bisa menggunakan cabai rawit, tapi saya kurang suka pedas, jadi saya hanya menggunakan cabai merah aja. Lalu tambahkan 1/4 sendok makan ketumbar, 2 buah kemiri, dan sedikit air, lalu kita blender bumbunya hingga halus. Nah, kemudian kita masak bumbunya tanpa menggunakan minyak ya. Ini seperti direbus. Jadi kita tambah sedikit air untuk merebus bumbu-bumbu halus ini. Kemudian iris tipis 2 buah serai untuk kita masukkan ke dalam bumbu halusnya. Kemudian masukkan 1 buah lengkuas yang sudah digeprek dan juga 2 buah daun salam. 2 lembar ding, bukan 2 buah. Kemudian setelah harum, masukkan ikan yang sudah disuir tadi beserta dengan tempe yang sudah kita panggang tadi. Lalu aduk rata semua bahan hingga tercampur rata. Nah, setelah mendidih, masukkan 2 bungkus gula tropicana yang klasik. Bisa teman-teman pakai yang stevia, itu lebih rendah kalori, 0 kalori. Lalu setengah sendok makan garam laut, atau lebih bagus lagi yang him salt untuk diet ya teman-teman. Kemudian 2 lembar daun jeruk. Masak hingga air menyusut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasil nasinya, harus pulen seperti ini ya, lebih pulen lagi lebih bagus. Kemudian kita siapkan daun pisang, kita buat lebarnya itu selebar ini ya, kira-kira ini 10 cm mungkin ya. Jangan lupa dibersihkan setiap sisinya menggunakan tisu atau serbet. Dan jika daun pisang terlalu panjang, kita gunting di setiap sisinya supaya lebih rapi lagi nanti saat membungkus. Nah, cara mengisinya kita ambil 1 sendok makan nasi merahnya, kita pipihkan seperti ini ya. Lalu ambil 1 sendok makan juga isiannya. Dan kemudian kita ambil 1 sendok makan lagi nasi merah untuk kita tutup di bagian atas isiannya. Lalu kita rapikan seperti ini sampai semua isian tertutup rata. Sebenarnya kalau nasinya lebih pulen lagi, kita nggak perlu rapikan menggunakan sendok seperti ini. Biasanya langsung kebentuk saat kita menggulungkan. Tapi ini karena kurang pulen, jadi kita harus bentuk secara perlahan. Dan kita gulungkannya itu harus benar-benar padat agar isian maupun nasi merahnya itu atau arem-aremnya itu tidak keluar dari daun pisang. Nah, cara tekuknya seperti ini ya teman-teman. Tekuknya keluar, lalu kita jepit atau tusuk menggunakan tusuk gigi atau lidi, atau menggunakan hektar juga boleh. Staples maksudnya teman-teman. Untuk sisi sebelahnya pun sama ya, seperti itu. Ini kita hentak-hentakan karena dia kurang pulen supaya dia lebih padat lagi. Jadi kita hentak-hentakan dan ditekuk lagi keluar seperti ini teman-teman. Dan kita menggunakan tusuk gigi untuk pengaitnya. Kalau terlalu panjang kedua sisi daunnya bisa kita gunting seperti ini. Nah, ini saya ulangi lagi ya caranya untuk menekuk kedua sisi arem-aremnya supaya lebih rapi. Mungkin nanti di rumah teman-teman bisa lebih rapi lagi daripada saya, karena ini saya juga baru belajar, baru bisa kemarin-kemarin, jadi masih agak berantakan. Mohon dimaklumi ya teman-teman, tolong jangan dibully. Setelah arem-aremnya semua dibungkus, lalu kita kukus menggunakan api sedang selama 30 menit sampai arem-aremnya menguap seperti ini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita coba belah. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, ternyata lumayan padat. Ini enak banget teman-teman. Teman-teman boleh coba di rumah. Nanti saya kasih resepnya ya setelah ini. Tuh lihat isiannya.
Saya jamin ini enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Stay healthy. Oh ya teman-teman, ini hasilnya kalau sudah dingin, tadi itu masih panas. Jadi kalau udah dingin dia itu teksturnya ternyata lebih padat. Oke, berhasil. Dicoba. Temannya Jaki. Dicoba enak nggak? Enak. Enak. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.